Kampung Pasang Siang, Jorong Perhimpunan Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Pasaman Barat menjadi salah satu wilayah terdampak banjir dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November 2025 lalu. Bencana ini tidak hanya merusak rumah dan harta benda, tetapi juga membuat warga kehilangan sumber mata pencaharian. Sebanyak 8 kepala keluarga terpaksa tinggal di lokasi pengungsian setelah rumah mereka tertimbun material longsor. Sebagai wujud kepedulian, tim NU Peduli menyalurkan bantuan kebutuhan pokok berupa beras dan logistik lainnya pada Kamis 4 Desember 2025. Penyaluran dilakukan langsung oleh Manajer SDM dan Urusan Umum NU Kerlazisnu PBNU Dewi Rohmawati. Selain menyapa dan bersilaturahim dengan warga, Dewi menyerahkan secara simbolis paket bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi. Hari ini Lajisnu PBNU hadir di tengah masyarakat yang terdampak insiden bencana alam dengan memberikan atensi berupa bantuan logistik berupa beras. Ini masih dalam tahap tanggap bencana, jadi yang masih kita lakukan adalah memberikan bantuan berupa paket sembako serta membantu perlengkapan yang disiapkan di dapur umum milik warga yang sudah tersedia di tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh warga setempat. Kami sekarang ada di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, beberapa titik longsor serta banjir. Insya Allah ke depan akan kita datangi bersama tim Lajisnu PBNU di rumah besar kita NU Peduli. Ketua Lajisnu Pasaman Barat, Mita Fitria, menjelaskan bahwa sekitar 300 warga terdampak banjir dan longsor dengan 8 rumah tertimbun material tanah. Akses menuju sawah dan perkebunan warga juga terputus akibat jembatan di bagian belakang kampung rusak parah diterjang longsor. Nah, di sini ada sekitar 300 kakak yang kena dampak banjir. Di sini di lokasi ini ada 8 rumah yang ditimbun oleh banjir, dan kondisi di belakang ini sebenarnya ada sawah, ada jembatannya runtuh. Ini adalah jembatan yang bisa mengakses tempat akses ke daerah sawah dan perkebunan. Ini adalah sumber jalan yang strategis untuk ekonomi masyarakat, namun sekarang putus dan rumah warga juga terdampak. Ini puing-puing yang sudah diusahakan untuk mengambil kembali apa yang bisa diambil untuk diselamatkan. Namun karena cuaca hari ini hujan, jadi dihentikan. Kejadian ini hari Sabtu tanggal 29, tepatnya subuh jam 4. Sari, salah satu warga terdampak, menceritakan bahwa sebelum longsor besar terjadi, warga sudah melihat tanda-tanda keretakan di bukit dan jalan. Namun, longsor yang datang ternyata jauh lebih besar dari dugaan hingga meratakan rumah-rumah di wilayah tersebut. Sebelumnya warga Pasanggiang ini udah waspada sebelumnya karena ada retakan di atas bukit. Sebelumnya udah ada retakan, terus jalan udah pecah tanda untuk longsor. Jadi itu terjadi pada hari Sabtu, hari Jumat paginya. Itu hari Jumat pagi terjadi retakan. Jadi pas Sabtu pagi tanggal 29 jam 4 subuh itu terjadi longsor. Alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa karena sudah diungsikan. Tetapi karena target itu kami prediksi itu cuma rumah 4 warga, ternyata 8 rumah yang tertimbun longsor. Tapi alhamdulillahnya tidak ada korban. Tapi barang yang 4 rumah ini belum terselamatkan. Jadi terbawa longsor. Jadi di belakang terlihat puing-puing rumah warga juga berserakan. Dan pada hari ini, hari Kamis, masyarakat juga sudah goro untuk mengambil puing-puing yang bisa dipergunakan kembali oleh warga untuk perumahan. Perjalanan tim NU Peduli menuju lokasi penyaluran memakan waktu 2 jam dari pusat kota Pasaman Barat atau sekitar 5 jam dari Bandara Internasional Minangkabau. Tim harus melewati sejumlah titik longsor, termasuk jalur yang sebelumnya sempat terputus beberapa hari sebelum penyaluran bantuan. Upaya ini menjadi bentuk komitmen NU Kerlazisnu dan NU Peduli dalam mendampingi masyarakat di masa tanggap darurat bencana.
TVNU melaporkan.